tinggal menunggu Marcel. Hai Marcel. Hai Maraya, kabar? Hai. Seneng banget di Bali, ngapain sih? Di Bali lagi berusaha mencari tempat baru karena sudah setahun lebih kan kami sekeluarga terkungkung di dalam ruangan terus. Terutama Enak buat dong. terutama buat yang kecil si Seth ini kan dia begitu masuk SD langsung online kan. Jadi Ya, kasihan betul. banget. Jadi sekarang kita Ya, mau coba untuk cari suasana lain, kita mau coba tinggal cukup lama di sini, ada kemungkinan kita akan tinggal sebulan di sini jadi sambil explore juga. Jadi mungkin juga nanti akan sekolah juga dari sini online. ya, Itu sih Mbak. betul. Iya, Wah, iya. luar biasa. Bagi Beres sehat? teman-teman tahu, Marcel ini anaknya tiga. Ada Kinan, ada Edga, ada Seth, gitu ya. Iya, betul. Jadi bersama-sama dengan Rima ada di Bali itu suatu yang menyenangkan. Marcel, Yes, sepertinya baru Baraya. kali ini kita kesampaian untuk bicara mengenai masalah spiritual. Sesuatu yang menarik untuk dibicarakan karena masih ingat waktu kita bicara pada saat Eki lagi keluar dari ICU, kemudian kita Iya, berbicara sejenak dan buat saya iya. itu momen yang paling menyenangkan. Tidak lama bicara sama Marcel, setengah jam lebih kali ya, tapi itu mengena sekali dan sekarang waktunya harus kita berbagi-bagi. Marcel, Baik. Iya, apa Mbak? Gimana? uh, jiwa dan spiritual ini kan sesuatu yang pasti berkaitan. Betul, Dan saya tahu bahwa setiap manusia itu pasti ada titik kegelisahan. Dan pasti. setiap titik kegelisahan itu pasti kita akan mencari titik hening. Seperti Iya, tadi yang betul. saya bacakan puisi yang ditulis Iya, oleh Nurul, begitu ya. iya. Sebetulnya titik kegelisahan seorang Marcel itu apa yang pernah dialami? Kegelisahan saya yang pernah dialami sebetulnya eh, coba ya saya coba merunut lagi. Saya itu dari dulu memang eh, sudah anomali hidupnya dari dulu, dari kecil. Jadi pengalaman-pengalaman hidup saya pun itu udah mengarahkan saya untuk menjadi sesuatu yang memang dalam tanda kutip lain di dalam keluarga dibanding kakak-kakak saya, dibanding adik saya. Tapi saya tidak mau mengatakan itu sebagai ketidakberuntungan, ya. Tapi saya lebih melihat ini sebagai, ya ini tugas saya, ini perjalanan saya begini, ya. Saya tidak mau tidak mau menyalahkan perjalanan hidup itu, tapi memang iya beginilah Marcel Siahaan seperti ini gitu. Ya kakak-kakak saya kemudian dia jauh lebih beruntung dalam tanda kutip gitu ya, bahasa humannya gitu, bahasa manusiawinya adalah dia lebih beruntung. Kayak misalnya kakak-kakak saya dulu besar dengan didikan Katolik yang kuat misalnya gitu ya, lalu mereka dibaptis, mengalami proses-proses itu, katekisasi dan segala macam di saat yang baru saja lahir langsung dibaptis dan sebagainya dan sebagainya. Adik saya pun begitu, lalu kakak-kakak saya dan adik saya juga mereka mendapatkan ASI di waktu yang tepat. Tapi Marcel Siahaan satu-satunya anak tengah yang nggak dapat ASI, malah dapat susu formula karena pada saat itu ibu saya sama sekali tidak bisa memberikan ASI buat saya. Jadi memang hidup saya kayak sudah anomali gitu Mbak ya. Lucu, cuman saya nggak bersedih karena saya yakin ini pasti ada sesuatu, ada something wrong nih gitu ya. Terus kalau udah ngobrol-ngobrol mengenai pendalaman spiritual dari dulu tuh saya senang mengeksplorasi, saya suka merhatiin orang-orang karena kebetulan keluarga saya itu adalah keluarga yang sangat pluralis. Pluralis dalam arti berkebudayaan, pluralis dalam arti beragama, pluralis dalam arti membuka pikiran dan segala macam, explore to many things. Terutama kalau udah ngobrolin masalah spiritual, dulu saya tuh banyak dibesarkan justru di spiritual Jawa karena saya tinggal sama Eyang dulu dan Eyang itu banyak mengajarkan filosofi wayang Oh, buat saya. Iya, filosofi wayang. Jadi mengenai pertarungan antara baik dan buruk, hitam dan putih, mengenai keseimbangan, kenapa perang Bratayuda itu pada akhirnya nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah dan sebagainya, karena pada akhirnya dua-duanya itu harus ada, karena keberadaan dua-duanya itulah yang menyatakan bahwa inilah kehidupan, hidup tuh harus begini, harus ada dua-duanya. Itu kasarnya gini deh, kebaikan dan keburukan itu kayak datang satu paket gitu, God's willing istilahnya, udah memang begitu satu paket, dan kita harus menerima itu apa adanya supaya apa, karena tujuan kita adalah masing-masing bertumbuh gitu, bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, kegelisahan saya adalah gimana sebetulnya, apa sih yang bisa membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik itu apa, jalan yang seperti apa, proses yang seperti apa gitu.
gitu loh. Jadi Oke. buat saya akan selalu menggelisahkan gitu proses-proses itu. Tapi ya pada akhirnya akan selalu membahagiakan karena tanpa kita sadar kita pasti naik tingkat, tanpa kita sadar nggak berasa sih, tapi ada satu peningkatan titik yang membuat kita jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya gitu. Ya, kalau Ya. dilihat diri seorang Marcel anak tengah yang tidak dapat ASI, tapi di dalam diri Marcel saya pribadi bisa melihat multi talented. Artinya semua dikasih, suara dikasih indah, intelektual dikasih bagus, pintar. Artinya pintar ini relatif, saya tahu, tapi pintar dalam akademik itu terasa. Bisa dilihat dari kinestetiknya aja itu terolah dengan baik. Empatinya hidup. Saya hanya melihat dengan keberadaan Marcel sekarang, apakah pertanyaan itu muncul ketika usia yang relatif sangat muda? Kalau saya, Marcel, cerita sedikit, saya itu umur 5 tahun sudah mulai bertanya. Wow. Ada apa ya dengan hidup? Kenapa ya orang mati, orang hidup? Kok ini mati, kok ini lahir, kok ini, kok bintang begitu. Jadi saya bertanya dialog antara saya dengan alam semesta, saya dengan pohon, saya dengan binatang begitu. Kalau Marcel usia berapa? Kalau saya dulu terus terang pertanyaannya mungkin gini Mbak, karena apa? Dulu kan di rumah kami dulu di Bandung tuh ya biasa lah ya, maksudnya banyak cerita-cerita yang membuat kita takut gitu, cerita-cerita hantu lah gitu, tahayul superstitious gitu ya. Dan itu lagi ditambah dengan dulu kita punya kakek yang memang bukan mendalami, tapi dia memang besar di ranah itu. Jadi dia memang dia bisa berdialog lah dengan sesuatu yang tidak kelihatan itu. Nah dari situlah saya justru bertanya, maksudnya gimana sih posisi kita ini waktu saya kecil ya, posisi kita gimana sih kalau melihat makhluk-makhluk ini gitu? Apakah kita harus bertentangan? Apakah kita harus kemudian menjadi yang lebih superior dari mereka? Ataukah kita harus justru berdampingan harmonis dengan mereka? Itu dulu pertanyaan saya gitu, karena di situ akhirnya yang membuat saya juga percaya bahwa ada sesuatu yang memang harus kita pelajari sampai habis, ada sesuatu yang memang harus kita biarkan itu terjadi saja, tidak perlu dipertanyakan gitu. Biarkan itu berjalan sendiri, some things are better left unspoken gitu, biarkan saja gitu. Dan akhirnya di situ saya belajar bagaimana kemudian bisa menaikkan level awareness saya untuk kemudian menjadi lebih empati terhadap bahkan apapun yang tidak terlihat gitu. Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan misalnya nih pada saat dulu waktu saya kecil, kalau ada sesuatu gitu, wah di rumah ini nih ada hantunya gitu, atau ada sesuatu yang ganggu gitu, saya pasti udah berpikir ini pasti ada sesuatu yang nggak beres gitu, masalah komunikasinya nih gitu kayaknya gitu ya, ini pasti ada yang nggak bener nih, minimal nggak permisi dulu atau apa. Karena saya dulu dari kecil selalu dikasih tahu sama eyang tuh untuk kalau apa kamu tuh permisi dulu ya, walaupun nggak kelihatan tapi pasti ada yang punya atau apa, kamu harus permisi dulu, tanya dulu, biasakan etikamu itu kamu naikin gitu ya, level of empathy kamu, etika kamu tuh harus, itu etiket, nah gitu, harus biasain kayak begitu. Bahkan sampai ke hal-hal yang seperti itu. Jadi ketika ya kayak hal-hal simpel lah, kayak misalnya ketemu tiba-tiba saya pengen pipis gitu Mbak ya, nggak kuat gitu, saya harus cari pohon gitu atau apa, atau pinggir jalan, ya otomatis kan mau nggak mau nanti kesambet. iya makanya. Nah, akhirnya saya diajarkan untuk ayo permisi dulu apapun itu. Orang ngelihatnya apaan sih nih gitu. Tapi ya itu cara saya untuk mengapresiasi gitu. Mengapresiasi bahwa yang tidak terlihat itu pun suatu entitas yang juga bersama-sama berjalan secara harmonis di dunia ini gitu. Dari situ sih saya belajar, kemudian belajar untuk otomatis menjadi lebih mengasah untuk gimana caranya respect dengan mereka-mereka yang terlihat gitu. Supaya apa ya, kita jalan bareng-bareng aja, kita jalan-jalan sama-sama gitu. Yang penting kita harmonis, yang penting kita tidak tidak menginjak satu sama lain. Karena saya percaya pribadi, nggak tahu kenapa kayaknya kita ini memang terlahir sebagai satu jiwa besar yang kemudian dipecah-pecah, fragmentasi menjadi banyak sekali tubuh gitu, banyak sekali casing gitu ya. Cuman saya percaya kalau kita ini sebenarnya satu, makanya tidak boleh saling menegasikan, tidak boleh saling menghukum, tidak boleh saling menyakiti, karena secara nggak langsung itu kayak kembali lagi nyakitin diri kita sendiri sebetulnya gitu. Betul, setuju. Yeah.
Karena kalau dilihat saja manusia itu kan datangnya dari satu jiwa ya, Iya, dari satu jiwa. Tapi yang kadang-kala menarik di dalam gejolak jiwa saya adalah iya, ketika kita kembali gini, datangnya satu jiwa, iya, tapi kenapa ketika kita kembali dipecah-pecah tuh Marcel? Ada hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku. Ada iya, jiwa yang bisa, ada iya, jiwa yang menyesal. Jadi artinya jiwa yang datangnya satu, yang kita sama-sama terkoneksi dengan yang iya, lainnya, tapi ketika kembali ternyata perjalanan jiwa kita ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. iya. Biasanya Marcel, orang yang spiritualnya Ini cerdas, menarik nih. Iya, yang spiritualnya yang spiritualnya cerdas itu sama sekali tidak terbelenggu dengan tata cara atau ritual-ritual yang memang kadangkala membuat betul, kita harus mengikutinya. betul. Orang Iya, yang mempunyai tingkat spiritual yang tinggi itu biasanya lebih cenderung untuk berbicara dengan alam lebih banyak daripada dia iya. melakukan ritualnya. Menurutmu Hmm. bagaimana? Jadi kalau 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 buat saya gini, Mbak. Eh, tambahan dari saya, maksudnya seperti yang Mbak Raya bilang, saya setuju bahwa kita harus membedakan antara eh, ada yang memakai cara ini, ada yang memakai cara itu, ada yang bahkan sama sekali tidak memakai cara, dia kemudian bisa berkomunikasi langsung dengan alam atau dengan Tuhannya dan segala macam. Eh, yang penting kita sadar bahwa semua itu adalah opsi-opsi, dan kita juga akan lebih enak ketika misalnya memposisikan diri kita sebagai opsi gitu loh. Ketika cara saya begini untuk berkomunikasi dengan yang maha kuasa atau dengan alam misalnya, tapi di satu sisi lain ada cara yang begitu untuk berkomunikasi, dan semuanya punya punya elemen-elemen pencerahannya sendiri gitu. Nah, yang terjadi kan sebetulnya ketika kita sudah mulai merasa bahwa kita mulai merasa kita benar, yang sebetulnya juga saya jadi bertanya-tanya, sebenarnya kita merasa benar itu sebenarnya karena kita merasa sebetulnya nggak terlalu yakin atau gimana gitu. Karena kan kita selalu perlu justifikasi untuk meyakinkan diri kita di tengah ketidakpastian ini kan. Konsep waktu, ya, konsep penjadwalan itu kan semuanya adalah konsep yang dibuat oleh manusia untuk menciptakan kepastian di dalam ketidakpastian ini kan. Yang pasti di dalam dunia ini kan sebetulnya adalah perubahan itu sendiri kan. The only constant is change. Perubahan itu justru yang udah paling pasti. Jadi manusia itu sebetulnya hanya bisa berikhtiar untuk bikin ya konsep waktu lah dan segala macam untuk supaya dia kembali secure gitu. Selama ini kan insecure kalau nggak ada waktu, nggak ada jadwal, nggak ada kepastian. Saya harus tidur jam berapa, saya harus bangun jam berapa, saya harus beribadah jam berapa dan segala macam. Gitu. Jadi kayak kalau saya ngelihatnya kayak gini, kita harus melihat ini semuanya sebagai cara-cara gitu ya, ritual-ritual ini sebenarnya adalah cara dan bagaimana membuat kita nyaman bisa berkomunikasi dengan alam, berkomunikasi dengan Tuhan gitu loh. Jadi ya jangan sampai kemudian kita merasa bahwa ritual-ritual yang kita jalani ini atau apapun itu adalah yang paling benar, yang paling baik. Kembali lagi, buat saya memposisikan diri sebagai opsi itu jauh lebih enak. Bahwa inilah opsi saya, inilah cara saya untuk berdialog, inilah cara saya untuk kemudian berekspresi sesuai dengan apa yang saya yakin, apa yang saya percaya gitu. Saya juga nggak ngerti Mbak, kenapa akhir-akhir ini gitu. Karena terus terang saya tadi seperti saya tadi udah bilang di awal, saya kan besar dari keluarga yang sangat pluralis. Jadi kalau ngelihat sekarang nih fenomena-fenomena 10 tahun terakhir ya, di mana orang berseteru hanya karena ritual gitu. Orang berseteru hanya karena berbeda konsep gitu ya. Apalagi konsepnya gara-gara sesuatu yang sifatnya duniawi sekali gitu, mengejar kekuasaan, pilpres dan sebagainya. Tapi kita kemudian rela memutilasi keyakinan kita hanya untuk itu gitu ya, mempermainkan keyakinan kita hanya untuk mengejar hal-hal yang seperti itu. Saya bingung gitu, karena saya dari kecil saya belum pernah Mbak, saya nggak pikir gitu, kenapa ya harus ribut ya gitu. Sedangkan saya dulu yang keluarga saya memang pluralis gitu ya, dan terbiasa melihat perayaan-perayaan keagamaan sebagai perayaan rasa syukur, perayaan selebrasi yang menyenangkan antar keluarga untuk mempererat ikatan kita sesama anggota keluarga gitu. Jadi kalau lihat kayak sekarang kok malah semakin beragama, kok malah kayak semakin stres gitu, semakin kenceng gitu malah gitu. Kenapa ya? Iya kan? Jadi ya akhirnya saya nggak mau, dan
dan itu pun saya coba terapkan untuk semua opsi yang semua perjalanan hidup yang saya jalani. Misalnya saya suka bela diri, ya, saya suka bela diri. Lalu saya suka alat musik, saya suka drum seperti Mas Eki. Iya kan, seperti Mas Eki. Dan saya selalu berusaha untuk menempatkan, ketika ditanya, saya selalu berusaha menempatkan bahwa, tapi ini opsi ya, maksudnya ini yang cocok buat saya loh, gitu loh. Jadi jangan kemudian karena orang melihat saya sebagai public figure, yang mana buat saya itu satu beban berat loh, Mbak, ditaruh beban sebagai public figure itu. Karena apa? Awalnya kan Marcel Siahaan itu kan cuma mau nyanyi, Mbak. Yeah. Mau nyanyi aja, mau santai-santai gitu. Tiba-tiba kok jadi dibebankan sebuah beban besar sekali menjadi public figure, di mana orang-orang tuh kemudian merasa mendapatkan, wah kalau ikutin Marcel pasti tercerahkan gitu. Enggak juga gitu loh, karena Marcel juga sama-sama masih nyari gitu. dan alasan kenapa saya selalu memposisikan diri sebagai opsi, karena itu Marcel Siahaan juga masih nyari. Marcel Siahaan itu masih manusia yang sama seperti yang lain-lain gitu. Istilah public figure tuh berat sekali loh, mendingan dipanggil action figure, Mbak, gitu. tapi memang itu resiko yang memang seperti tadi, paket sekalian, jadi tidak bisa milih Marcel. Iya. Itu keberuntungannya Marcel bahwa datang dari keluarga pluralis gitu ya, artinya banyak gambaran-gambaran sejak kecil yang masuk ke dalam alam bawah sadar yang membuat kita tidak terkotak-kotakan hanya dengan satu gambar saja, begitu ya. Betul sekali. Sehingga ketika dewasa, saya yakin sekali kepada orang-orang yang dikasih warna yang beragam, ketika dewasa jauh lebih bijak menyikapinya. Masalah yang kedua, ketika Marcel dikenal oleh masyarakat, kemudian mengambil sebuah opsi pilihanmu yang cocok, yang fit denganmu, tetapi muncul komentar-komentar. Bagaimana supaya keberadaan kita, ya itulah wilayah kita, tanpa harus melacurkan sesuatu yang sifatnya untuk keuntungan masyarakat. Iya, yang pasti we cannot please everyone, ya itu udah pasti. Ya, kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Sama seperti bikin regulasi lah ya, mau bikin regulasi kayak gimana juga, walaupun tujuannya maslahat katanya, tapi kan ada aja pasti yang tersakiti. Pasti nggak ada mungkin pro kontra. Ya. Cuman terus terang saya juga belajar, Mbak. Belajar. Dulu saya ketika menanggapi orang-orang, komentar orang-orang, saya tuh istilahnya lumayan nyolot gitu, lumayan nyebelin sih. Dan itu pun sudah di warn sama Rima terutama, karena Rima menurut saya satu dari sekian miliar manusia di dunia ini yang bisa ngasih tahu saya, dan akhirnya saya diem gitu loh, untuk benar-benar sadar. Memang dia ada untuk saya gitu. Jadi ketika dulu saya juga gitu, saya solot, saya jawab, saya coba untuk berdebat gitu. Tapi untuk sekarang ini mungkin karena saya merasa bahwa saya sadar bahwa Marcel Siahaan adalah opsi, jadi nggak usah. Ini semua opsi, nggak usah dibikin berat. Yang penting adalah kita beritahukan apa yang harus kita beritahukan, ya. Dan saya pun menurunkan serendah mungkin kadar untuk menginspirasi. Karena buat saya sudah meniatkan untuk apapun yang saya lakukan itu saya tunjukkan lewat lelaku saya gitu. Daripada saya harus berbusa-busa cerita tentang pencapaian spiritual ini tapi biarkanlah saya membiarkan diri saya untuk membuktikannya lewat lelaku. Jadi kalau orang suka terinspirasi, ya nggak apa-apa, nggak terinspirasi juga ya nggak apa-apa. Intinya gitu. Dan jenis lagunya apa? Apa? Jenis lagunya apa? Bukan lagu, Mbak, lelaku maksudnya. Jadi saya jadikan itu sebagai lelaku dalam sehari-hari, tata laku saya, bukan lagi sesuatu yang teoritis gitu ya. Saya mencoba kalau orang menganggapnya bahwa ya ayat-ayat itu atau apapun gitu ya yang saya pelajari, dan tata cara itu biarkan itu menjadi gaya hidup saya sehari-hari gitu. Kalau saya lebih begitu, karena ya itu tadi, Mbak, selalu akan ada yang mencari celah ketika kita berteori gitu. Dan semakin kita berteori rasanya kayak
dan sejujurnya Marcel Sihan juga masih di dalam tahap yang kalau dikasih teori dia masih hanya bisa mengutip-ngutip gitu, masih manusia biasa. Normal, Jadi udah, normal. jadi Semua ya, proses Pak Marcel sampai kita iya, mati ya. oh Berproses iya, dan selesai. itu yang saya percaya Mbak. Marcel Sihan juga percaya bahwa sampai matilah dia akan belajar, sampai matilah dia akan terus bertumbuh gitu ya. Jadi udah akhirnya saya mencoba untuk apa ya, menggunakan, kalau saya pikir ini 3-step testnya saya gitu. Kalau di intellectual property kan ada istilahnya 3-step test gitu ya. Nah ini saya pakai 3-step test, cuman saya menggunakannya sebagai baik, benar, penting dan baik. Jadi kayak kalau misalnya saya menghadapi masalah, biasanya saya masukin dulu ke step yang pertama, tes yang pertama yaitu benar. Ketika benar, oh iya ini menurut saya ini benar. Ini sesuatu kebenaran gitu ya. Nah terus kemudian masuk ke pertanyaan kedua untuk bisa dimasukkan ke pintu kedua ya. Pertanyaannya adalah ini benar tapi penting nggak kira-kira gitu loh. Ternyata penting. Oke, ini penting. Penting banget karena ini kebenaran harus disampaikan. Penting sekali gitu. Tapi langsung begitu biasanya mau masuk pintu ketiga ini nih mulai ini. Karena di situ dipertanyakan, oke, ini benar dan penting, tapi apakah baik? Saya lalu berpikir panjang mengenai collateral damage yang akan terjadi, apa yang akan kira-kira terjadi dengan efeknya dengan saya, dengan orang-orang. Kadang-kadang kan kita tuh saking ingin menyampaikan kebenaran, kita kadang lupa bahwa kebenaran itu juga bisa menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain, ya. Dan saking inginnya kita menyampaikan kebenaran yang sebetulnya buat saya sih jujur ya, kalau kebenaran itu sangat relatif buat saya, Mbak. Betul. Jujur, Kebenaranmu relatif. pasti akan berbeda dengan kebenaranku, dengan kebenaran Udah, iya Betul. sudah pasti itu relatif sekali. Makanya kemudian saya makin kesini malah lebih sering ketika sampai di pintu kebenaran, belum sampai pintu penting saya udah mundur gitu, karena buat saya, oh ya ini penting sih, tapi penting buat apa? Penting buat nunjukin ego kamu ke orang-orang bahwa kamu mengerti, paham ini semua apa gitu, atau hanya menunjukkan bahwa kamu pinter atau kamu baru baca buku A terus kemudian kamu mengutip dan segala macam gitu. Itu aja sih, akhirnya banyak yang apa ya, sort of kayak ngasih break gitu, ngasih nginjekin rem buat saya gitu, bahwa biarkan ini menjadi suatu proses yang kita nikmati sama-sama, kita jalani sama-sama gitu. Tapi yang pasti ya itu tadi, kembali ke awal tadi Mbak, nggak bisa nyenengin semua orang, karena nggak mungkin ya, gimana ya menyenengin semua orang. Saya bertanggung jawab pun pada sang Halik gitu. Saya nggak bertanggung jawab sama orang lain gitu. Betul. Susah kan? Ini Apalagi ya betul. iya. Ya,